Baik, Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi di OASI Pembelajaran. Kali ini kita akan membuat modul ajar secara langsung di dalam kerangka modul ajarnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang seperti apa sih merancang atau perencanaan pembelajaran mendalam. Seperti yang ada di layar ini, seperti inilah kemarin kita bahas ya, ada 4 hal yang perlu di dalam modul ajar kita. Sekarang kita coba langsung membuat modul ajarnya. Contohnya ini pelajaran kimia ke kelas 11 KCF dengan materi asam basa. Ini ada 10 JP, misalnya 4 kali pertemuan. Misalnya pertama itu kita harus identifikasi siswa kita. Misalnya siswa kita siswa belum memahami secara mendalam materi ini misalnya. Termasuk untuk perhitungan eksponen ya atau bilangan berpangkat juga masih menjadi masalah bagi siswa kita. Ini misalnya contohnya identifikasi siswa kita dalam hal berkaitan dengan materi. Karena asam basa ini nanti menghitung pH Bapak Ibu, sehingga ada bilangan berpangkat. Kemudian juga materi ini termasuk adalah materi yang seperti apa gitu ya. Misalnya ini materinya materi aplikatif karena ada penerapan dalam kehidupan. Kemudian juga apakah dia termasuk faktual? Faktual juga ada, konseptual, kemudian eh, prosedural, ataupun juga metakognitif. Misalnya ada hubungannya dengan pembelajaran yang lain Bapak Ibu. Ini misalnya identifikasi materi kita. Untuk profil lulusan, jadi ada 8 seperti yang kita bahas sebelumnya. Mungkin di sini kita akan memasukkan misalnya penalaran kritis. Karena memang butuh anak penalaran kritis ya. Kemudian misalnya lagi kolaborasi. Kolaborasi. Kemudian juga kesehatan juga misalnya. Karena ada hubungannya nanti dengan makanan, dengan obat dan sebagainya. Bisa juga komunikasi. Misalnya 4 ini yang kita coba yang termasuk di dalam dimensi profilnya. Untuk CP ini kita ambil dari yang dari pusat itu dari BSCAP. Nah, misalnya sini kami sudah menyediakan misalnya untuk CP itu sudah di copy ya. Ini sebenarnya CP-nya panjang Bapak Ibu. Jadi misalnya ini untuk fase F ini sampai bahasa kebinekaan global. Ya kita gunakan misalnya ini yang warna sudah kita hitamkan ini saja yang kita ambil menjadi CP yang kita tulis di modul kita. Nah seperti ini. Jadi misalnya kalaupun kita bisa menggunakan atau menggunakan kata siswa dan sebagainya silakan saja. Tapi yang jelas ini CP-nya. Terus materinya kita harapkan itu kontekstual. Maka kita sama dengan di atas, sama dengan topik ini. Maka materi itu topik kita asam basa dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Ini kita coba. Nih, kira-kira topiknya. Karena ini udah kontekstual dia. Kemudian kalau mengenai tujuan, maka kita rinci lagi. Dan diharapkan untuk tujuan ini ada dibagi-bagi Bapak Ibu. Ini contohnya sudah kita sediakan. Tujuan itu ada yang memang untuk tujuannya untuk pemahaman konsep bagi anak-anak. Ada juga yang tujuannya memang penguatan aplikatifnya. Nah, seperti ini. Jadi ini tujuannya ada 4. 1, 2, 3 ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Cuma kalau tujuan yang keempat, ini tujuan arahnya nanti supaya ada lebih kontekstualnya. Yang setelah anak paham nanti maka aplikasinya, nah ini yang kita rencanakan. Kemudian kalau praktek pedagogisnya, karena ini materinya adalah termasuk yang kontekstual, dan kita coba sekarang menggunakan inquiry 5E. Karena dalam inquiry 5 ini, seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, sudah termasuk juga pengalaman belajar yang ada di dalam pembelajaran mendalam. Misalnya memahaminya sudah masuk di dalam, kemudian juga mengaplikasi sampai merefleksi di dalam sintak
5i ini. Maka kita gunakan protagonisnya adalah model query 5i, kemudian dengan metode tanya jawab, eksperimen, dan penugasan. Mitra kita di sini karena kita ada meminta anak melakukan suatu kayak observasi atau melakukan studi kasus kepada lingkungan sekitarnya, maka bisa saja masyarakat, orang tua, ataupun lingkungan sekitar ya. Ini bisa kita jadikan adalah sebagai mitra kita. Guru juga, guru mapel lainnya bisa juga Bapak Ibu. Terus kalau lingkungannya, nah ini bisa misalnya adalah lingkungan fisik, ya ruang kelas, laboratorium karena kita ada praktikum nanti. Kemudian juga pakai media dan sebagainya, begitu ya Bapak Ibu, asalkan saja. Kemudian juga hal-hal lain perlu bisa juga dibuat di sini untuk lingkungan belajarnya. Untuk pemanfaatan digitalnya, nah ini di sini bisa misalnya ya perpustakaan digital. Kalau misalnya gurunya punya blog, bisa dicari informasi. Kemudian juga ada portofolio, karena nanti anak-anak akan memuat di sana hasil produknya digital dan sebagainya. Sampai ujian nanti mungkin menggunakan kuisis dan sebagainya. Itu kira-kira Bapak Ibu untuk pemahaman digital. Terus kita lanjut kepada langkah pembelajarannya. Jadi kalau tahap awal ini seperti yang sudah kita siapkan juga, bahwasanya tahap awal ini kita isi itu dengan mengkondisikan anak, kemudian juga sampai memancing ya, kita melakukan tanya jawab, kemudian juga kita menyimpulkan apa kira-kira tujuan pembelajaran kita. Jadi itu contohnya yang kita buat untuk kegiatan pada tahap awal. Jadi seperti ada pertanyaan yang 3 seperti ini, supaya kita muncul untuk memancing seperti apa sih yang kita harapkan dari anak, atau memberikan stimulus ya, supaya anak juga terpancing dengan materi yang kita sampaikan. Terus juga di sini kita simpulkan untuk tujuannya. Sebenarnya antara kegiatan awal ini dengan pelibatan pada tahap yang dilakukan pada langkah sintak 5i itu sama Bapak Ibu. Jadi bisa saja nih bergabung ya bentuknya, seperti apa langkah-langkahnya. Nah, kita lihat nih, untuk tahap pelibatan kita menggunakan bagan KWL. Jadi kita sudah masuk pada kegiatan inti, maka sini kita gunakan bagan KWL. Bapak Ibu, kenapa bagan KWL yang kita gunakan? Karena pada bagan KWL itu ada nanti 3 kolom. Yang kolom pertama itu adalah no-nya, kita ingin tahu apa yang mereka pahami sebelum masuk materi. Yang kedua adalah apa yang mereka inginkan. Dan ini nanti menjadi sesuatu kayak kita merumuskan tujuan pelajaran kita. Nanti kolom yang ketiga itu terakhir kita bahas Bapak Ibu. Ini yang kita lakukan, kita tahap pelibatan. Nah, kalau tahap yang kedua untuk eksplorasi, maka disinilah intinya supaya anak-anak itu memang betul paham. Jadi mereka melakukan sesuatu di sini sambil juga misalnya kita melaksanakan praktikum, kemudian juga mengisi LK, kemudian juga sampai mereka membuat laporan dari praktikum tadi. Nah, ini yang kita lakukan di tahap eksplorasi ini Bapak Ibu. Menentukan aturan pH-nya sampai menentukan dengan pH meter, kemudian mereka presentasi, menyiapkan presentasi ya. Nah, maka ini namanya tahap penyelidikan atau eksplorasi. Maka bisa jadi di sini beberapa kali pertemuan. Maka setelah selesai, maka tahap ketiga yang namanya tahap penjelasan ya, bukan elaborasi, itu adalah tahap yang keempat. Maka di tahap yang ketiga ini mereka akan menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan pada tahap sebelumnya. Nah, maka kita buat di sini ada beberapa kegiatan siswa kita. Misalnya di sini kita buat mempresentasikan, dan kita juga memberikan kuis melihat pemahaman mereka secara konsep.
Kemudian juga ada lembar refleksi, dan kita juga melakukan mindfulness ya. Sebab pembelajaran kita itu juga menjadi hal yang bagus bagi anak-anak kita. Terus yang tahap selanjutnya adalah elaborasi. Elaborasi inilah yang kita ibaratkan kalau di dalam pelajaran mendalam adalah termasuk mengaplikasi, karena dia terapkan dalam kehidupannya. Nah, di dalam kehidupannya. Nah, seperti ini. Jadi mereka kita tugaskan ini contohnya secara individu buat studi kasus ya. Permasalahan tentang penerapan konsep asam basa di lingkungan sekitarnya. Misalnya masalah pencemaran atau salah misalnya ada obat dan sebagainya. Karena asam basa ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kita lanjut tahap evaluasi. Ini sebenarnya tahap evaluasi ini hampir sama juga nanti dengan tahap bagian penutupnya. Cuma kita coba di tahap evaluasi ini, nah kita lihat kegiatannya. Misalnya adalah nih, membuat peta konsep supaya kita ingin tahu anak itu sudah paham nggak dengan materi yang ada. Kemudian juga kita melakukan evaluasi kegiatan dengan KWL tadi, yang kolom ketiga, learn it ya. Jadi mereka akan menyampaikan apa-apa yang sudah mereka ketahui. Bahkan kalau mungkin ada yang belum, juga ada tindak lanjutnya. Itu namanya yang menggunakan bagian KWL. Terus bagian penutup, ini sambungan dari tahap evaluasi. Maka diharapkan anak-anak kita di sini uh, bisa menyimpulkan misalnya ya. Kemudian guru memberi penguatan kalau ada masalah juga, dan juga akan memberikan penugasan lebih lanjut apa yang perlu dilakukannya untuk materi selanjutnya. Inilah kira-kira Bapak Ibu langkah-langkahnya kalau kita menggunakan inquiry 5E. Mengapa kita menganjurkan inquiry 5E ini? Karena di dalamnya sudah ada sintak ataupun langkah-langkah yang tahap memahami itu dari pelibatan, penyelidikan, sampai penjelasan. Kemudian untuk pengembangan ini adalah tahap mengaplikasi. Maka untuk tahap refleksi itu ada kita buat namanya tahap di penilaian kelima. Jadi sehingga tidak perlu lagi kita tambahkan langkah-langkah atau kegiatan yang lain. Nah, sekarang kita coba untuk asesmennya. Kalau asesmen, misalnya gini nih, awal pembelajaran, berarti itu kita menggunakan bagan KWL tadi, bisa. Yang kolom pertama, mengenai no ya. Atau juga kita melakukan asesmen awal, juga boleh Bapak Ibu, untuk melihat kesiapan anak kita. Terus kalau untuk proses, seperti yang kita lihat di dalam tugas-tugas ini sebenarnya, ini ada namanya, selain bagan KWL juga kita ada lembar refleksi misalnya. Lembar refleksi. Kemudian juga kita lihat mungkin laporan praktikumnya. Yang tujuan kita ini hanya sekedar formatif ya. Kemudian presentasi misalnya. Ini bisa juga bersifat kita beri umpan balik. Nah, ini bisa dilakukan Bapak Ibu misalnya seperti ini. Termasuk juga mungkin kalau kami ada catatan anekdot atau melihat proses kan di sekolah, kami biasakan ini supaya nanti akan nampak di mana kira-kira kekurangan anak-anak kita catat, kita kasih deskripsi, dan kita beri tindak lanjutnya apa yang perlu kita arahkan. Kalau untuk asesmen akhir, ya bisa saja kita mencoba tadi untuk tahap tahap pengembangannya, anak membuat laporan untuk kasus ya, studi kasus ya. Maka bisa jadi untuk tahap ini adalah laporan studi kasus. Ini kita jadikan sumatif. Nanti ada rubrik untuk menilai ini, ataupun ada mungkinnya tes tertulis. Kemudian kami juga mencoba biasanya di sekolah menggunakan portofolio digital. Portofolio digital. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini yang kita jadikan sumatif. Sumatif ini maksudnya supaya nanti bisa kita masukkan ke nilai rapor Bapak Ibu dalam bentuk angka. Cuma kalau dia berupa proses, ini masih berupa catatan-catatan yang belum kita angkakan. Ya, secara umum kita sudah selesai membuat modul ajar. Namun kalau sudah selesai Bapak Ibu, kita perlu menghilangkan yang tanda-tanda miring ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin kita juga perlu memperbaiki ya bahasa-bahasa dan sebagainya. Ya, atau kita tambahkan hal lain. Misalnya ini faktual. Ini maksudnya dalam materi faktual.
Dan kalau bisa juga kita tambahkan karakter yang akan kita harapkan dari anak-anak. Itu termasuk kepada hal yang materinya ya. Jadi misalnya anak-anak kita supaya sadar dengan pemanfaatan asam basa misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja tuh Bapak Ibu kita tambahkan karakternya di sini. Kemudian kalau untuk dimensi profil ini sudah pas ya. Perlu kita tambahkan. Nah, kalau untuk CP ini boleh juga kita tambahkan siswa dapat menggunakan konsep asam basa dalam keseharian atau dalam kehidupan sehari-hari. Boleh Bapak Ibu. Kemudian topiknya ini sudah pas. Kemudian juga kalau tujuan boleh aja kita biasanya kan menambahkan misalnya siswa mampu ngapain gitu ya, misalnya mendeskripsikan dan sebagainya, boleh juga Bapak Ibu. Terus kalau untuk perhatian pedagogis mungkin sudah pas ya. Kemudian mitra pembelajaran, nah mungkin ini ada yang perlu kita revisi. Mitra pembelajaran ini bisa jadi kalau lingkungan itu maksudnya bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini masyarakat, orang tua, ini mata pelajaran lain ya. Mata pelajaran lainnya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kalau ini mitra ini bisa saja misalnya apa? Dunia industri dan sebagainya. Karena nanti akan ada arahnya ke sana untuk misalnya mengukur pH dan sebagainya. Itu Bapak Ibu asam basa tersebut. Kemudian kalau lingkungan, nah ini mungkin lingkungan itu yang kita tambahkan tadi, lingkungan sekitar. Ini tuh yang agak kurang pas tadi ya Bapak Ibu. Ini kita hapus. Kita hapus. Pemanfaatan digital pun, nah ya ini bisa saja kita bagi-bagi sebenarnya. Apakah itu nanti ketika perencanaan atau ketika yang lain gitu, misalnya menggunakan LMS dan sebagainya. Ini bisa juga kita tambahkan. Terus ya untuk kegiatan ini ya, seperti yang di awal kita hapus saja. Seperti inilah kegambarannya Bapak Ibu. Dan juga perlu juga kita ambil catatan. Ya, setiap kegiatan ini ada nggak bermaknanya, ada nggak mengembirakan, itu juga perlu ditambahkan Bapak Ibu di dalam kegiatan pembelajarannya. Ini juga kita hapus sampai tahap ini. Nah, ini juga keterangan-keterangan ini hanya memandu kita saja Bapak Ibu untuk bisa lebih mudah kita untuk buat kira-kira apa-apa yang akan kita lakukan. Ini sama semuanya. Kita hapus setiap tahap ini. Jadi yang tulisan kecil ini hanya tujuannya untuk memandu kita saja. Kalau sudah selesai maka ini perlu kita hapus. Ini sama juga Bapak Ibu. Kita coba perbaiki dulu ya. Nah ini penutup juga ada hal seperti itu. Nah, kemudian asesmen awal ini, nah, ya boleh juga ditambah yang lain. Mungkin ini sudah cukup ya. Cuma tadi kalau untuk asesmen proses, ini ada presentasi, catatan anekdot. Sebenarnya tadi kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan kita itu ada juga membuat makalah ya. Kalau ini makalah, bukan laporan ya. Jadi makalah studi kasus misalnya seperti itu. Dan itu kita jadikan untuk penilaian akhir kita. Jadi intinya penilaian akhir ini nanti yang akan kita jadikan pada nilai rapor anak-anak kita. Inilah kira-kira gambarannya Bapak Ibu modul ajar yang sudah jadi tentang pembelajaran mendalam tapi dengan menerapkan inquiry 5E dengan berbagai macam model yang lain. Nah, semoga ini bermanfaat dan Bapak Ibu juga bisa menerapkannya di dalam kelas masing-masing. Dan jelas kita coba dulu Bapak Ibu, walaupun kita masih berproses ya untuk belajar mendalam ini, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan dipresentasikan di kelas masing-masing. Terima kasih. Salam dari OAC Pembelajaran.